Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Surpanagai. Bagaimana keseruan filmnya? Gak usah banyak basa-basi lagi ya, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film dimulai. Tim arkeolog India menemukan situs Purbalaka berupa candi di desa Vikarabat. Tim ekskavasi dipimpin oleh Divya, seorang arkeolog terkenal di India, saat sedang melakukan pembersihan bagian atap candi bersama kakaknya yang bernama Vicky. Mereka didatangi oleh penanggung jawab tempat yang bernama Satis. Ia meminta waktu untuk berbicara dengan Divya. DSP Kepala Kantor Polisi Nalgonda menelepon. Mereka membutuhkan bantuan kita untuk memecahkan kasus. Divya menyanggupi untuk pergi ke Nalgonda. Di kantor polisi, Divya bertemu dengan kepala polisi yang kemudian menjelaskan apa yang terjadi. Mereka meminta bantuan Divya karena ada seorang turis luar negeri yang datang berkunjung ke hutan 2 hari yang lalu, tapi tidak pernah kembali dan tidak ditemukan keberadaannya. Mobilnya terparkir di pinggir hutan, barangnya berserakan. Kami menemukan jejak terseret yang panjang, namun anehnya tidak ada jejak kaki selain jejak kaki turis tersebut. Kami ingin menyelidiki tempat terakhir jejak ditemukan karena 10 atau 15 tahun yang lalu di sana terdapat rawa. Jadi kondisi tanahnya tidak stabil, ada kemungkinan turis tersebut jatuh ke rawa itu. Kami ingin menyelidiki pada satu bidang tanah terdapat tanah yang berbeda dari yang lain seperti habis bekas digali. Namun yang menjadi pertanyaan adalah tanah tersebut dalam kondisi yang keras. Di tengah hutan terdapat pos penjagaan hutan. Seorang penjaga hutan bernama Raja sedang duduk sambil menunggu orang-orang menyerahkan hasil kebunnya. HP Raja berdering. Atasannya yang menelpon mengabarkan akan data arkeolog untuk menyelidiki suatu kasus dan Raja diminta untuk menjadi penunjuk arah. Bersamaan dengan telepon itu, sebuah mobil putih yang dikendarai Divya sampai di pos penjagaan hutan. Ia datang dengan ditemani seorang polisi. Melihat hal tersebut, penjaga hutan merasa kesal karena ia tidak pernah akur dengan polisi itu. Divya meminta diantarkan ke lokasi. Mereka melewati pemandangan yang indah. Mereka sampai di TKP yang terletak di tengah hutan. Divya melihat keadaan sekitar lalu bertanya, siapa yang memastikan kalau ada yang terkubur di dalam tanah? Aku, kata Raja. Ada ceceran darah di sekitar tanah. Dulu di sekitar sini terdapat rawa. Jadi mungkin dia tersedot ke dalam rawa itu. A forest is a medical mysterious world. Divya mulai melakukan tugasnya untuk memeriksa tanah. Ia mengatakan jika tanah ini gembur dan meminta besok untuk mulai penggalian. Jangan menggunakan alat berat, karena jika benar ada tubuh orang yang terkubur, maka akan rusak. Raja juga berkata entah kekuatan apa yang ada di hutan ini sehingga dapat menarik orang ke dalam tanah. Mereka pergi meninggalkan hutan tersebut. Divya bertanya di mana letak museumnya. Ia ingin mengunjungi museum. Di museum, Divya bertemu dengan rekannya. Sampai pada sebuah lorong, Divya tertarik dengan sebuah benda peninggalan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penjaga museum mengatakan nama benda itu adalah Iron Maiden. Fungsinya untuk menghukum seseorang. Penjaga museum membuka benda tersebut, di dalamnya terdapat banyak paku. Dan ia menjelaskan jika ada penjahat atau seseorang yang menerima hukuman akan dimasukkan ke dalamnya dan dibiarkan mati kehabisan darah. Mereka pergi meninggalkan benda tersebut. Kemudian Divya merasakan sesuatu ketika melihat benda tersebut. Keesokan harinya mulai dilakukan penggalian. Divya berkata jika mereka menemukan sesuatu segera laporkan dan Raja berpesan agar mereka menggali dengan pelan-pelan. Divya, Raja dan polisi inspektur beristirahat melihat keindahan hutan di sekitar tempat kejadian. Salah satu penduduk yang ditugaskan menggali berteriak memberitahukan jika ia menemukan sesuatu. Divya menyuruh mereka untuk keluar dari tanah galian, lalu Divya yang akan melanjutkannya. Divya mengeluarkan perlengkapan dan mulai menyingkirkan tanah dari tengkorak itu. Raja bertanya, bisakah dalam beberapa hari sudah menjadi seperti ini? Normalnya butuh waktu 8-12 tahun. Namun jika tanah banyak mengandung mikroorganisme, dalam 1 minggu mungkin bisa terjadi.
Divya kemudian memindahkan kerangka menggunakan aluminium foil. Raja lah yang akan membawanya ke Hyderabad untuk diteliti lebih lanjut. Tugasku sudah selesai dan aku akan libur. Di kantor polisi, Divya menemui kepala polisi untuk melaporkan hasil penemuannya. Kepala polisi mengungkapkan rasa penasarannya bagaimana dalam waktu 4 hari tubuhnya sudah menjadi tulang belulang. Tubuhnya membusuk dengan sempurna, tapi kenapa tidak ada sisa pakaian yang digunakan? Ini membuat semuanya menjadi aneh. Departemen forensik sedang menyelidiki dan jika hasilnya sudah keluar, kita akan bertemu lagi untuk membahas ini. Malam hari Raja datang ke rumah DSP. Ia melihat ada seorang wanita masuk ke dalam rumah DSP. Raja mengikutinya dan mengira DSP bermain wanita. Sampai di dalam rumah, Raja bertemu dengan DSP dan mengatakan ia tahu rahasia DSP yang bermain wanita. DSP yang tidak mengerti pun tidak menanggapi perkataan Raja. Tiba-tiba lampu mati dan muncullah wanita yang wajahnya mirip Vidya namun mengenakan pakaian zaman dahulu. Raja dan DSP kaget, lalu wanita yang mirip Vidya itu melukai DSP. Raja yang melihat itu berusaha melarikan diri dan ketika berada di luar, dia dibuat ketakutan ketika ada yang memegang pundaknya. Raja meracau ketakutan, tapi ternyata itu adalah DSP. Ketika mereka akan pergi, wanita itu sudah ada di depan motornya. Wanita itu mengatakan agar membawa DSP itu ke hutan. Wanita itu berbicara dengan bahasa Malayalam dan Raja tidak mengerti bahasa itu. Wanita itu menjawab dengan penuh emosi dan mengatakan bahwa dia ke tempat kemarin kamu menggali. Raja dan DSP pergi meninggalkan halaman rumah DSP. Mereka menyusuri jalan desa. Mereka pun sampai di tempat penggalian yang dimaksud. Wanita itu sudah menunggu di sana. Ia berjalan yang kemudian diikuti oleh Raja dan DSP. Apa yang terjadi di sana disaksikan juga oleh peternak madu yang hobi mabuk-mabukan. Di belakang Raja, DSP ditarik oleh wanita yang mirip Vidya yang dilemparkan ke kayu yang menumpuk. Dan hal itu dilakukan berulang-ulang tanpa ia tahu apa yang terjadi sebenarnya. Damayanti berjalan mendekat ke Raja yang mengambil tombak yang terkubur di dalam tanah. Ia kemudian melemparkan tombak itu tepat mengenai jantung DSP. Damayanti tertawa dan bertepuk tangan. Tetapi tawa kesedihan yang terpancar setelah sekian lama akhirnya balas dendam pertamanya berhasil. Ia mengancam Raja untuk merahasiakan apa yang dia lihat. Jika tidak, ia akan mati dengan mengenaskan. Keesokan harinya di kantor forensik bagian komputer, Divya datang memenuhi undangan membahas mengenai hasil pemetaan wajah melalui teknologi 3D. Hasilnya sangat mengejutkan. Tengkorak yang ditemukan bukanlah tengkorak turis asing yang hilang, akan tetapi tengkorak wanita yang mirip Divya. Ia menganggap ini hanya lelucon. Dahulu ia meninggal dan bereinkarnasi. Untuk lebih meyakinkan lagi, Divya melakukan scan wajahnya untuk mengetahui kebenarannya. Di tempat penggalian, DSP ditemukan tewas dengan tombak yang menusuk jantungnya. Polisi melakukan olah TKP dan TKP pada tombak ditemukan sidik jari. Setelah ditelusuri ternyata itu adalah sidik jari seorang gadis. Namun kepala polisi tidak percaya bagaimana seorang gadis bisa membunuh dengan tombak seberat 40 kg. Saat akan membaca berkas yang diberikan oleh anak buahnya, keluarga DSP datang dan menuju kamar mayat. Mereka 4 bersaudara, DSP adalah saudara yang ketiga. Hal ini kemudian menimbulkan kemarahan untuk keluarga yang lain. Hasil scan wajah Divya telah keluar dan hasilnya sangat mengejutkan. Ternyata benar itu adalah wajah Divya. Jika media mengetahui ini, mereka akan mengejarmu dan kamu tidak akan bisa hidup tenang. Divya termenung di depan kaca. Vicky datang lalu mengajak Divya berbicara. Namun Divya belum mau jujur mengenai apa yang terjadi. Ia berdiskusi dengan kakaknya yang mengatakan akan mencari informasi mengenai seorang gadis yang hidup 100 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal di daerah Nalgonda. Aku akan bertanya pada orang-orang tua di sana. Divya datang ke pos penjagaan bermaksud meminta tolong untuk menemui berkeliling Nalgonda. Namun ia tidak menemukan Raja karena Raja bersembunyi dari Divya. Raja dan Divya datang ke kantor polisi. Di sana mereka bertemu dengan Arvin, adik laki-laki dari DSP. Halo, Sir. Divya mengatakan pada Raja jika kerangka itu bukan milik turis yang hilang, akan tetapi kerangka itu miliknya. Hal itu membuat Raja terkejut dan menganggap hanya sebuah candaan. Arvin menyukai Divya dan mengikuti kemana Divya kemudian pergi. Berusaha menarik perhatiannya hingga suatu saat Arvin melihat Divya sedang duduk di depan rumahnya. Ia berpura-pura kemudian meminjam dongkrak karena ban mobil kempes. Setelah selesai, Arvin berbincang dengan Divya.
dan mengatakan akan pergi ke museum karena ia menyukai cerita masa lalu. Vidya dengan semangat mengatakan akan ikut ke museum. Mereka pun pergi, namun yang ikut pergi adalah arwah Damayanti. Di museum, Damayanti melakukan usaha pembunuhan terhadap Arvin. Ia memasukkan Arvin ke dalam Iron Maiden dan menutupnya. Ia melakukan seperti apa yang mereka lakukan ke suaminya. Kemudian ia bertepuk tangan dan tertawa keras. Balas dendamnya yang kedua terlaksana. Polisi menyelidiki kasus ini dengan penjaga museum mengatakan mustahil jika seorang gadis yang melakukannya, karena untuk membuka pintu ini membutuhkan tenaga yang besar. Kemudian di rumah DSP, kakak beradik itu sedang berduka atas meninggalnya Arvin. Temannya Arvin datang dan mengatakan beberapa saat sebelum Arvin meninggal, ia mendapatkan telepon dari Arvin yang meminta pendapat tentang apa yang cocok untuk mengejar seorang gadis yang berprofesi sebagai arkeolog. Museum adalah tempat yang disarankan, sehingga ia berasumsi bahwa gadis itulah yang membuat Arvin terbunuh. Di kantor polisi terjadi keributan antara Divya dan dua kakak beradik keluarga DSP. Polisi berusaha untuk melerai mereka. Saat itulah ahli forensik datang dan mulai menjelaskan jika kerangka yang ditemukan Divya bukanlah milik turis laki-laki yang mereka cari, melainkan milik seorang wanita yang kerangka itu sudah berumur 120 tahun. Yang lebih mengejutkan lagi adalah anatomi kerangka ini sangat mirip dengan Divya. Bukti hasil penyelidikan pun ditunjukkan. Di rumah, Divya meminta bantuan kepada Vicky untuk mengawasi Divya. Apakah ia bertingkah aneh? Dan pada malam harinya, Vicky melihat Divya yang tertidur di kamarnya. Ketika ia akan kembali ke kamarnya sendiri, muncullah Damayanti yang berwajah mirip Divya yang berusaha melukai Vicky. Damayanti itu berusaha melukai Vicky namun tidak berhasil karena Divya mencegahnya. Divya mengatakan, "Mengapa Anda ingin membunuh saudaraku?" Damayanti mengatakan dia adalah penipu dan lihatlah akhir dari hidupnya sekarang. Damayanti mengatakan agar Divya mengikutinya jika ingin tahu apa yang terjadi. Damayanti itu duduk di depan cermin dan muncullah sosok wanita yang bernama Damayanti. Lalu mulailah ia bercerita. Latar cerita kembali ke masa lalu. Damayanti mempunyai mertua yang bernama Venkatapati Raju, seorang kepala suku. Suamiku bernama Vira Gajapati Raju dan ia akan menjadi raja dari daerah ini. Mertuaku memiliki orang kepercayaan bernama Ramalingam. Ramalingam mempunyai seorang adik perempuan dan 3 adik laki-laki. Ayah mertuaku tertarik dengan kecantikan adik perempuan Ramalingam. Hingga suatu saat adik perempuan Ramalingam dinikahi oleh ayah mertuaku dan menjadi istri ketiganya. Ramalingam merasa sakit hati karena ia melihat adiknya hanya dijadikan seperti pembantu. Suatu hari saat Ramalingam sedang menemani ayah mertuaku, ia mendapat perintah untuk mengatur sebuah kompetisi bertarung untuk Vira dan salah satu syaratnya adalah adik laki-laki Ramalingam harus ikut melawan Vira. Hari kompetisi pun dimulai. Vira berada di tengah lapangan dan adik Ramalingam berusaha melawannya. Namun mereka semua gagal. Dari atas balkon, istri Vira bertepuk tangan setiap kali Vira berhasil membuat adik Ramalingam jatuh. Hal ini kemudian menimbulkan rasa sakit hati dari adik perempuan Ramalingam. Adik Ramalingam berada di rumah Ramalingam. Adik perempuannya menangis melihat keadaan saudaranya. Ia mengatakan sakit hati ketika melihat saudaranya diperlakukan seperti itu. Hal selanjutnya yang membuat mereka terkejut adalah berita yang dibawa oleh kakak tertua mereka, yaitu mengenai penobatan Vira sebagai putra mahkota jika nanti Tuan Besar sudah tidak ada. Hal yang paling mereka khawatirkan adalah posisi adiknya yang hanya dianggap sebagai pelayan dan tidak memiliki kedudukan. Apakah mereka akan mengusirnya kelak? Aku sudah menjadikanmu istri, Tuan, bukan hal yang sulit bagiku untuk menjadikanmu nyonya rumah. Itu adalah janji kakak tertua mereka. Ramalingam mulai melaksanakan rencananya ketika tuannya sedang dalam perjalanan. Mereka menghadangnya, kemudian membunuh Tuan Besar beserta istrinya dan mengambil semua perhiasan yang ada. Vira dan istrinya ditahan di sebuah ruang bawah tanah yang sempit dengan tangan yang dirantai. Ramalingam memukul Vira. Setelah puas, ia beralih ke Damayanti. Ia mengatakan dengan keangkuhanmu, "Kamu menertawakan saudara-saudaraku yang kalah melawan Vira. Kamu salah paham, Ramalingam. Aku bertepuk tangan untuk menyemangati suamiku. Tidak ada maksud lain," kata Damayanti. "Aku akan membiarkannya hidup untuk merasakan semua rasa sakit yang akan kalian peroleh," sambil menunjuk ke Vira. Dengan kejamnya Ramalingam memerintahkan anak buahnya untuk membawa besi panas, kemudian membuat buta mata Vira. Dengan besi tersebut, istri Vira histeris melihat yang terjadi. Vira berteriak menerima rasa sakit akibat matanya yang dibuat buta menggunakan besi panas. Suatu hari datanglah adik perempuan Ramalingam beserta orang asing ke ruang tahanan. Adik perempuan Ramalingam mengatakan, "Tuan tidak akan kecewa dengan pilihanku.
Dia adalah budak kami dan kamu dapat menggunakannya kapanpun. Bawa dia ke Wisma. Istri Vira memberontak dan memohon agar tidak dibawa keluar untuk pergi bersama dengan orang asing tersebut. Dan setelah beberapa lama istri Vira dimasukkan kembali ke ruang tahanan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Vira hanya bisa berteriak histeris tanpa bisa membantu istrinya. Suatu pagi datanglah seorang pelayan yang berusaha membantu Vira dan istrinya keluar dari tahanan. Namun naas, di tengah jalan mereka dihadang oleh ramalingan bersaudara. Pelayan itu tewas tertusuk tombak. Istri Vira diikat dan menyaksikan penyiksaan yang diterima oleh suaminya hingga saat Vira dimasukkan ke dalam Iron Maiden dan dibuang ke jurang. Mereka kembali dan membawa istri Vira ke tempat yang terdapat lumpur hisapnya. Mereka mendorong Damayanti hingga terjebak dalam lumpur hisap dan menghilang. Mereka tertawa menyaksikan semua kejadian yang telah mereka rencanakan sebelumnya. Kembali ke masa kini, Divya merasa sedih atas apa yang menimpa Damayanti. Namun balas dendam bukanlah hal keadilan. Divya mengungkapkan apa yang ia pikirkan jika Damayanti tetap melakukan balas dendam. Apa bedanya Damayanti dengan mereka? Sama-sama menjadi orang jahat dengan membunuh. Kamu terlahir kembali sebagai aku. Itu berarti kita adalah sama. Aku tidak akan melarangmu untuk balas dendam. Keputusan ada di tanganmu. Lakukan apa yang menurutmu benar. Latar beralih ke dalam hutan di mana kerangka Damayanti ditemukan. Damayanti pergi memasuki lubang tempat kerangkanya ditemukan dan menghilang. Malam hari, Divya, Vicky, dan dua bersaudara DSP yang tersisa berkumpul. Divya menceritakan semua yang terjadi di masa lalu. Adik perempuan DSP yang bernama Malika meminta maaf atas apa yang terjadi. Dan jika benar Vicky adalah saudara laki-laki kami, maka Damayanti akan membunuh kami. Divya mengatakan jika Damayanti tidak akan datang untuk membunuh kalian karena ia sudah pergi. Keesokan harinya, Vicky dipanggil untuk datang ke rumah Malika dan merencanakan pembunuhan terhadap Divya. Karena menganggap selama Divya masih ada, Damayanti akan tetap ada untuk membalas dendam. Saat di kamar tidur, Vicky berusaha untuk membunuh Divya dengan menggunakan pisau. Namun gagal karena yang berbaring bukanlah Divya, hanya guling yang ditutupi selimut. Divya duduk di dekat lampu kamar dan menyalakan lampu tersebut ketika Vicky menjalankan aksinya. Kecewa itu yang dirasakan Divya, kakaknya sendiri berusaha untuk membunuhnya. Vicky merasa frustasi karena bayang-bayang Damayanti selalu hadir. Vicky akan menelpon Malika untuk datang ke rumah Divya dan berbicara mengenai masalah ini. Mereka berempat kembali berkumpul. Vicky mengatakan ia akan bunuh diri dan ini pun dikatakan oleh Malika. Ia merasa tertekan dengan apa yang terjadi. Ia merasa selalu menjadi target Damayanti. Mereka tidak mau seumur hidup bertemu dengan psikolog. Ia mengatakan Damayanti menggunakan tubuhmu untuk balas dendam. Dan jika kamu tidak berada di sana, maka Damayanti juga tidak mungkin ada. Kami sudah berdiskusi sebelum kemari. Kami memang melakukan kejahatan dan kami pantas dihukum. Kami siap mati jika kamu mengatakan kapan kami harus mengakhiri hidup kami. Ambil keputusan dengan cepat karena kami sudah merasa lelah. Divya memutuskan besok mereka akan pergi ke tempat kerangka Damayanti ditemukan. Dan Divya akan bunuh diri di sana. Kalian tidak perlu mati, aku yang akan mati di sana. Siang hari saat mereka sampai di tempat kerangka Damayanti ditemukan, hujan turun dengan deras dan Divya teringat apa yang dikatakan oleh Damayanti. Divya sudah mengetahui jika ini adalah rencana mereka untuk membunuh dirinya. Tanpa mengotori tangan mereka, yaitu dengan membuat Divya sukarela membunuh dirinya sendiri. Divya berjalan menuju tempat Damayanti ditemukan. Dia teringat apa yang pernah Raja katakan mengenai dahan pohon kelor. Dan ia memanfaatkan itu selain berpura-pura kerasukan arwah Damayanti. Kakak pertama Malika tewas tertusuk bambu pada bagian dadanya. Vicky tewas tergantung dan Malika yang mengira Divya adalah Damayanti berlari masuk ke dalam hutan. Dan ia terprosok masuk ke dalam lumpur hisap. Divya mengatakan jika Damayanti ada di tubuhku maka kalian semua sudah mati saat berada di rumahku. Apakah kamu tidak memikirkan ini? Kamu membuat saudaraku ingin membunuhku. Aku sudah meminta Damayanti untuk pergi selama-lamanya, tapi kamu membuat semuanya sia-sia dengan melakukan ini. Aku sudah mengetahui semua rencana kalian yang ingin aku bunuh diri karena kalian beranggapan jika aku mati, Damayanti tidak akan ada lagi. Karena akan terus mengikuti. Aku tidak melakukan apa-apa pada kalian, ini semua adalah takdir. Divya pergi meninggalkan Malika. Malika tenggelam ke dalam lumpur hisap. Divya berjalan menuju pos penjaga hutan. Saat sampai ia tidak bertemu dengan Raja karena Raja sudah dipindah tugaskan. Pengganti dari Raja berwajah sama dengan salah seorang dari masa lalu yang berhubungan dengan mereka. Mereka semua memiliki keterkaitan di masa lalu.
Turis asing yang menghilang tanpa jejak adalah orang asing yang membawa Damayanti keluar dari sel tahanan untuk dibawa ke Wisma. Keluarga DSP yang melakukan pembunuhan terhadap keluarga Damayanti, Divya adalah reinkarnasi Damayanti, dan Vicky yang ternyata pada kehidupan sebelumnya adalah bagian dari keluarga Ramalingan. Dan penjaga hutan yang baru adalah suami dari Damayanti. Cerita pun kemudian berakhir dengan tewasnya orang-orang yang menyakiti mereka. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menyimak video-video Konco Movie. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.